Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septintan Kiswandari dari kelas Akuntansi B. Berikut adalah UTS Komputer Akuntansi semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian siklus akuntansi dari akun sampai dengan laporan laba rugi dan laporan neraca. Nah, soalnya saya taruh sebelum sheet akun. Sebelum membuat sheet akun, saya membuat menu utama. Menu utama ini dibuat sekreatif mungkin, dan di dalam menu utama sudah terdapat akun, jurnal umum, buku besar, neraca lajur, laporan laba rugi, dan laporan neraca. Setelah selesai pembuatan menu utama, kita lanjut untuk pembuatan sheet akun. Ini soal yang akan kita buat nanti. Dan kita akan membuat sheet akun. Nah, di dalam sheet akun ini, kita input secara manual dari kode, nama akun, debit dan kredit. Sedangkan pos laporan dan pos saldo, kita menggunakan data validation. Caranya, kita ke data, lalu ke data validation. Nah, allow-nya ini kita ganti list, ignore blank-nya kita uncheck list, source-nya kita rubah menjadi debit, titik koma, kredit, titik koma, min. Lalu oke. Nah, setelah itu, karena aset lancar ini dia saldo awalnya di debit, kita klik debit, lalu kita tarik sampai dengan akumulasi penyusutan gedung. Nah, karena akumulasi penyusutan gedung ini saldo awalnya dia di kredit, kita ganti menjadi kredit. Nah, kita tarik sampai pendapatan jasa. Nah, karena price ini dia saldo awalnya di debit, kita ganti menjadi debit. Setelah itu, biaya operasional itu kan saldo awalnya di debit, kita rubah menjadi debit. Lalu kita tarik sampai bawah. Nah, setelah selesai, kita lanjut untuk pengisian pos laporan. Di sini caranya itu sama, menggunakan data validation, lalu allow-nya kita ganti list, ignore blank-nya kita uncheck list, source-nya kita rubah menjadi laba rugi, titik koma, neraca, titik koma, min, lalu oke. Nah, karena aset lancar itu dia ditaruh di laporan neraca, kita pilih laporan neraca. Setelah itu kita tarik sampai ekuitas. Nah, sedangkan pendapatan dan biaya operasional itu dia masuk di laporan laba rugi. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, akan seperti ini. Nah, setelah selesai pembuatan sheet akun, saya akan ngasih tahu kalian bagaimana cara pembuatan sheet jurnal umum. Di dalam sheet jurnal umum, saya sudah membuat format table yang berisi akun 1, akun 2, tanggal, bukti, keterangan, kode akun, debit, dan kredit. Dan jangan lupa diberi judul, yaitu PT VBUMP, Jurnal Umum, periode 31 April 2020. Nah, yang pertama, saya akan ngasih kalian bagaimana cara pengisian akun 1. Caranya sama dengan B7 dan G7, lalu enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya untuk pengisian akun 2, di sini menggunakan rumus COUNTIF. Caranya sama dengan COUNTIF buka kurung G7 titik 2 G7 titik koma G7 tutup kurung. Nah, di depan angka 7 kita beri tanda dolar. Di depan huruf G kita beri angka dolar. Nah, fungsinya untuk apa? Di sini fungsinya untuk mengunci rumus kalian. Setelah itu kalian enter. Nah, tarik sampai bawah. Dia akan mengikuti rumus yang paling atas. Selanjutnya untuk pengisian kode akun,
di sini menggunakan define name yang akan kita buat di sheet akun. Caranya, kita kembali ke sheet akun, lalu kalian blok dari kode sampai bawah. Setelah itu kalian pilih menu formula, pilih define name. Nah, name-nya itu sesuai yang kalian inginkan. Karena aku sudah buat, aku tidak akan buat lagi. Setelah itu oke. Nah, untuk yang kedua, kalian blok dari daftar akun sampai bawah. Kalian pilih menu formula, pilih define name. Nah, di sini juga name-nya sesuai yang kalian inginkan ya. Lalu oke. Kita kembali ke sheet jurnal umum. Nah, di sini kita pilih data validation, allow-nya dirubah menjadi list, ignore blank-nya kita uncheck list. Nah, source-nya ini kita rubah menjadi define name yang sudah kita buat di sheet akun. Kan aku sudah buat yaitu kode underscore akun, lalu oke. Nah, munculnya akan seperti ini. Untuk tanggal, debit, dan kredit, ini diketik secara manual ya. Nah, keterangan ini saya menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu caranya sama dengan VLOOKUP. Kalian klik G7, lalu masukkan name range yang kalian buat, yaitu daftar underscore akun, titik koma, 2, titik koma, false, tutup kurung. Setelah itu kalian enter. Nah, ini tuh transaksinya sesuai yang ada di soal ya. Terus yang untuk total ini kita menggunakan rumus sum, yaitu sum buka kurung, kalian pilih dari H7 sampai H27. Setelah itu kalian tutup kurung, enter. Nah, yang kredit juga sama dengan sum. Kalian pilih dari I7 sampai dengan I27. Lalu tutup kurung, enter. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya, untuk mempermudah pembuatan buku besar, kita blok dari akun 1 sampai dengan kredit ke bawah. Lalu kita pilih filter. Nah, di sini fungsinya untuk memisahkan akun 1 dengan akun yang lain. Nah, selanjutnya kita ke sheet buku besar. Nah, di dalam sheet buku besar ini sudah terdapat judul, kode akun, nama akun, pos saldo, dan saldo awal. Dan juga terdapat format table, yaitu nomor, tanggal, bukti, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Nah, yang pertama, saya akan ngasih kalian bagaimana cara pengisian kode akun. Nah, cara pengisian kode akun ini menggunakan data validation, lalu allow-nya kalian rubah menjadi list, ignore blank-nya kalian uncheck list, source-nya kita rubah sesuai define name yang sudah kita buat, yaitu kode underscore akun, lalu oke. Nah, setelah itu untuk pembuatan nama akun, di sini menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, B5, titik koma, masukkan nama range, yaitu daftar underscore akun, titik koma, 2, titik koma, false, tutup kurung, lalu enter. Nah, selanjutnya untuk pengisian pos saldo, di sini menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, B5, titik koma, daftar akun, titik koma, 3, titik koma, false, tutup kurung, lalu enter. Dan yang terakhir, untuk pengisian saldo awal, di sini menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, B5, titik koma, daftar akun, titik koma, 5, titik koma, false, tutup kurung, ditambah VLOOKUP, buka kurung,
B5, titik koma, daftar underscore akun, titik koma, 6, titik koma, false, tutup kurung, lalu enter. Nah, untuk pengisian transaksi, pada tanggal 1, dia ternyata ada saldo awal sebesar 18 juta. Di sini caranya sama seperti yang di atas. Nah, selanjutnya untuk transaksi pada tanggal 1 April dapat dilihat di sheet jurnal umum. Caranya kita klik yang di keterangan, lalu kita pilih sheet, maksudnya akun kas, lalu oke. Nah, pada tanggal 1 April dia mempunyai saldo di kredit sebesar 600. Kita tulis secara manual di kredit 600. Nah, keterangannya itu posting. Cara pengisian saldonya yaitu sama dengan G9 dikurang F10 lalu enter. Nah, yang kedua, pada tanggal 4 April, kita lihat di jurnal umum, dia ada saldo 2.500.000 di kredit. Lalu kita pindah ke sheet buku besar, kita tulis keterangannya posting, lalu di kredit 2.500.000. Nah, di saldo sama dengan G10 dikurang F11 lalu enter. Nah, pada tanggal 30 kita ke sheet jurnal umum, ada saldo kredit sebesar 1.700.000. Kita tulis di buku besar. Nah, cara pengisian saldonya sama dengan G11 dikurang F12 lalu enter. Nah, pada tanggal 30 yang kedua, kita lihat di jurnal umum sebesar 3 juta. Kita input di buku besar. Sebesar 3 juta tadi. Nah, cara pengisian saldo sama dengan G12 dikurang F13 lalu enter. Nah, untuk yang tanggal 31, dia sebesar 1 juta di kredit. Kita masukkan di buku besar. Caranya di saldo sama dengan pilih G13 dikurang F14 lalu enter. Nah, ikuti langkah-langkah untuk mengisi 22 akun yang lain ya, seperti piutang. Nah, untuk yang di keterangan ini bisa dirubah juga. Untuk mengisinya bisa dari biaya gaji dan komisi sampai utang wesel. Setelah pembuatan buku besar selesai, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan sheet neraca lajur. Nah, di dalam sheet neraca lajur ini sudah terdapat judul dan juga format tabel yang berisi kode akun, nama akun, pos saldo, neraca saldo yaitu debit dan kredit, pos laporan, laba rugi, dan neraca. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan kode akun. Caranya sama dengan lalu masukkan di file name yang sudah kita buat, yaitu kode underscore akun. Lalu enter. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Selanjutnya, untuk pengisian nama akun, di sini menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya sama dengan
VLOOKUP, buka kurung, A7, titik koma, masukkan name range yang sudah kita buat, yaitu daftar underscore akun, titik koma, 2, titik koma, false, tutup kurung, lalu enter. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Dia akan otomatis mengikuti rumus yang paling atas. Selanjutnya untuk pengisian pos saldo, di sini menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, A7, titik koma, daftar underscore akun, titik koma, 3, titik koma, false, lalu tutup kurung, enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, akan jadi seperti ini. Selanjutnya untuk pengisian neraca saldo bagian debit, kita menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if, buka kurung, C7, sama dengan kutip 2, tulis debit, kutip 2, titik koma, masukkan rumus sum if, buka kurung, lalu kita ke sheet akun, lalu kalian pilih hit A, titik koma, lalu pindah ke sheet neraca lajur, kalian pilih A7, titik koma, kalian ke sheet akun, lalu pilih hit E, tutup kurung, ditambah, masukkan rumus sum if, lalu ke sheet jurnal umum, lalu pilih hit G, titik koma, lalu pilih sheet neraca lajur, klik A7, titik koma, pindah ke sheet pindah ke sheet jurnal umum, lalu pilih hit H, tutup kurung, dikurang, masukkan rumus sum if, buka kurung, masukkan hit G, titik koma, lalu pindah ke sheet neraca lajur, pilih A7, titik koma, pindah ke sheet jurnal umum, lalu pilih I, tutup kurung, titik koma, 0, tutup kurung, lalu enter. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, dia akan mengikuti rumus yang paling atas. Selanjutnya untuk pengisian neraca saldo bagian kredit, caranya menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if, buka kurung, C7, sama dengan kutip 2, tulis kredit, kutip 2, titik koma, masukkan rumus sum if, lalu ke sheet akun, pilih hit A, titik koma, ke sheet neraca lajur, pilih A7, titik koma, lalu ke sheet akun, pilih hit F, tutup kurung, lalu tambah, masukkan rumus sum if, buka kurung, lalu kita ke sheet jurnal umum, pilih hit G, titik koma, ke sheet neraca lajur, pilih A7, titik koma, lalu ke sheet jurnal umum, pilih hit I, tutup kurung, titik koma, 0, tutup kurung, lalu enter. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, untuk melihat balance atau enggaknya, kita menggunakan rumus sum, yaitu sama dengan sum, buka kurung, kita ambil dari yang D7 sampai D34, lalu tutup kurung, enter. Nah, yang kredit juga sama dengan sum, buka kurung, kita ambil dari E7 sampai E.
E34 tutup kurung lalu enter. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya untuk pengisian pos laporan caranya sama dengan VLOOKUP buka kurung A7 titik koma daftar akun titik koma 4 titik koma files tutup kurung lalu enter. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian laporan laba rugi bagian debit. Di sini kita menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if buka kurung pilih F7 sama dengan kutip 2 lalu tulis laba rugi kutip 2 titik koma pilih bagian D7 titik koma 0 tutup kurung lalu enter. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Dia akan mengikuti rumus yang paling atas. Selanjutnya untuk pengisian laba rugi bagian kredit caranya sama, yaitu sama dengan if buka kurung F7 sama dengan kutip 2 tulis laba rugi kutip 2 titik koma kita pilih E7 titik koma 0 tutup kurung lalu enter. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, untuk menghitung total kita menggunakan rumus sum, yaitu sama dengan sum lalu kita ambil dari atas dari G7 sampai dengan G34 lalu tutup kurung enter. Nah, bagian kredit caranya sama, yaitu sama dengan sum kita ambil dari H7 sampai H34 lalu tutup kurung enter. Nah, untuk mencari selisih yaitu caranya sama dengan kita ambil dari H35 dikurang G35 lalu enter. Nah, totalnya ini kita menggunakan sama dengan dari G35 ditambah G36 lalu enter. Setelah itu di bagian kredit kita menggunakan sama dengan H35 ditambah H36 lalu enter. Selanjutnya untuk pengisian laporan neraca bagian debit caranya yaitu sama dengan if buka kurung kita pilih F7 sama dengan kutip 2 tulis neraca kutip 2 titik koma pilih D7 titik koma 0 tutup kurung lalu enter. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah dan dia akan mengikuti rumus yang paling atas. Selanjutnya untuk bagian kredit caranya sama, yaitu sama dengan if buka kurung pilih F7 sama dengan kutip 2 kita tulis neraca kutip 2 titik koma pilih E7 titik koma 0 tutup kurung lalu enter. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya untuk pengisian total kita menggunakan rumus sum, yaitu sama dengan sum kita ambil dari I7 sampai dengan I34 lalu tutup kurung enter. Nah, bagian kredit caranya sama, yaitu sama dengan sum buka kurung kita ambil dari J7
sampai J34, lalu tutup kurung, enter. Nah, untuk mengambil selisih caranya itu sama dengan dari I35 dikurang J35 lalu enter. Nah, untuk total kita menggunakan sama dengan dari J35 ditambah J36 lalu enter. Untuk bagian debit caranya sama dengan dari I35 ditambah I36 lalu enter. Nah, akan jadi seperti ini. Setelah sheet neraca lajur selesai, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan sheet laporan laba rugi. Nah, di dalam sheet laporan laba rugi, saya sudah membuat format tabel yang berisi kode akun, nama akun, jumlah, dan total. Dan jangan lupa diberi judul, yaitu PT VBUMP, Laporan Laba Rugi, periode 31 April 2020. Nah, di laporan laba rugi ini yang kita ambil hanya 2 akun saja, yaitu akun pendapatan dan akun biaya operasional. Yang pertama, saya akan ngasih tahu kalian bagaimana cara pengisian kode akun untuk pendapatan. Caranya itu sama dengan, lalu kita kembali ke sheet neraca lajur, kita pilih kode akun untuk pendapatan, setelah itu enter, kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya saya akan ngasih tahu kalian bagaimana cara pengisian nama akun. Di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya sama dengan VLOOKUP ke kurung A8 titik koma daftar underscore akun titik koma 2 titik koma false, tutup kurung lalu enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, di bawah pendapatan jasa kita tulis total pendapatan. Nah, yang kedua, saya akan ngasih tahu kalian bagaimana cara pembuatan kode akun untuk biaya operasional. Caranya itu, kita sama dengan, lalu kita pindah ke sheet neraca lajur. Nah, kita pilih kode akun untuk biaya operasional. Setelah itu kita enter. Nah, habis itu kita tarik ke bawah. Selanjutnya untuk nama akun, kita menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP ke kurung A12 titik koma daftar underscore akun titik koma 2 titik koma false, tutup kurung lalu enter. Setelah itu kita tarik ke bawah, dia akan mengikuti rumus yang paling atas. Nah, di bawah biaya asuransi kita tulis total biaya operasional. Nah, di bawah total biaya operasional kita tulis laba bersih. Nah, selanjutnya untuk pengisian jumlah kita menggunakan rumus SUMIF. Caranya sama dengan SUMIF ke kurung, kita kembali ke sheet neraca lajur, lalu pilih hit A, titik koma, kita kembali ke sheet laba rugi, pilih A8, titik koma, kembali lagi ke sheet neraca lajur, pilih hit G, tutup kurung, ditambah, masukkan rumus SUMIF, buka kurung, pilih hit A, titik koma, kembali lagi ke sheet laba rugi, pilih A8, titik koma, kembali lagi ke sheet neraca lajur, pilih hit H, tutup kurung, lalu enter. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, untuk jumlah biaya operasional caranya sama, yaitu sama dengan SUMIF ke kurung, kita kembali ke sheet neraca lajur, pilih hit A, titik koma, kembali lagi ke sheet laba rugi, pilih A12, titik koma, pindah ke sheet neraca lajur, pilih hit G, tutup kurung, ditambah, masukkan rumus SUMIF,
ke kurung, hit A, titik koma, pindah lagi ke sheet laba rugi, pilih A12, titik koma, pindah lagi ke sheet neraca lajur, pilih hit H, tutup kurung, lalu enter. Setelah itu kita tarik ke bawah, dia akan mengikuti rumus yang bagian atas. Nah, selanjutnya untuk pengisian total beban, caranya itu sama dengan sum buka kurung dari C8 sampai C9 tutup kurung lalu enter. Setelah itu untuk total biaya operasional caranya sama, itu sama dengan sum ke kurung dari C12 sampai dengan C20 tutup kurung lalu enter. Nah, untuk menghitung laba bersih caranya sama dengan D10 dikurang D21 lalu enter. Nah, hasilnya segini. Setelah selesai pembuatan sheet laporan laba rugi, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan sheet laporan neraca. Nah, di dalam sheet laporan neraca, saya sudah membuat format tabel yang berisi kode akun, nama akun, jumlah, dan total. Dan jangan lupa diberi judul, yaitu PT Febi UMP, Laporan Neraca periode 31 April 2020. Nah, di laporan neraca ini yang kita ambil hanya 3 akun saja, yaitu akun aset, akun liabilitas, dan akun ekuitas saja. Nah, yang pertama saya akan ngasih tahu kalian bagaimana cara pengisian kode akun. Caranya yaitu sama dengan, lalu pindah ke sheet neraca lajur, pilih A7 atau bagian aset lancar, lalu enter. Nah, setelah itu kita tarik sampai bawah. Nah, selanjutnya untuk pengisian nama akun, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, A7, titik koma, masukkan di file name yang sudah kita buat, yaitu daftar underscore akun, titik koma, 2, titik koma, false. Lalu tutup kurung, enter. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Selanjutnya, kita akan mengisi kode akun bagian aset tetap. Caranya sama dengan kita pindah ke sheet neraca lajur, pilih kode akun untuk aset tetap, lalu enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, akan jadi seperti ini. Selanjutnya untuk nama akun, kita tarik saja dari atas. Untuk yang kosong kita hapus. Nah, selanjutnya kita akan mengisi kode akun untuk liabilitas. Caranya sama dengan kita pindah ke sheet neraca lajur, pilih akun liabilitas atau A17, lalu enter. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Untuk nama akun kita tarik saja dari atas. Nah, untuk bagian yang kosong kita hapus saja. Selanjutnya, untuk pengisian kode akun ekuitas, caranya sama dengan pindah ke sheet neraca lajur, pilih akun ekuitas atau A21, lalu enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, untuk nama akun kita tarik dari atas. Untuk yang kosong kita hapus saja. Nah, di bawah Previsa kita tulis laba bersih. Di bawah perlengkapan kantor kita tulis total aset lancar. Di bawah akumulasi penyusutan gedung kita tulis total
aset tetap. Di bawah total aset tetap, kita tulis total aset lancar ditambah aset tetap. Selanjutnya, untuk di bawah utang gaji dan komisi, kita tulis total liabilitas. Nah, di bawah laba bersih kita tulis total ekuitas. Di bawah total ekuitas kita tulis total liabilitas ditambah ekuitas. Nah, selanjutnya untuk pengisian jumlah, kita menggunakan rumus sum if. Caranya sama dengan sum if kurung A7, kita ke sheet neraca lajur, pilih hit A, titik koma, kita kembali ke sheet neraca, lalu pilih A7, titik koma, pindah lagi ke sheet neraca lajur, pilih hit I, lalu tutup kurung, min, masukkan rumus sum if, kurung, hit A, titik koma, kembali lagi ke sheet neraca, pilih A7, titik koma, pindah lagi ke sheet neraca lajur, kita pilih hit J, lalu tutup kurung, enter. Nah, kita tarik dari aset lancar sampai dengan akumulasi penyusutan gedung. Nah, di aset lancar ini kenapa kosong? Karena dia itu kepala akun, jadi tidak ada angkanya. Nah, sekarang untuk pengisian kewajiban. Caranya sama dengan sum if, kurung, kembali lagi ke sheet neraca lajur, pilih hit A, titik koma, pindah ke sheet neraca, pilih A22, titik koma, pindah lagi ke sheet neraca lajur, pilih hit J terlebih dahulu, tutup kurung, min, masukkan rumus sum if, kurung, pilih hit A, titik koma, kembali lagi ke sheet neraca, kita pilih A22, titik koma, kita kembali ke sheet neraca lajur, pilih hit I, lalu tutup kurung, enter. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah, sampai dengan Trifesa. Nah, ini kita hapus saja. Untuk pengisian laba bersih, caranya sama dengan kita kembali ke sheet laba rugi, lalu pilih hit 22, maksudnya D22, lalu enter. Nah, untuk pengisian total, caranya itu sama dengan sum, kita taruh dari C8 sampai dengan C12, langsung tutup kurung, enter. Nah, untuk aset tetap, caranya sama, yaitu sama dengan sum, kurung, dari C16 sampai C18, lalu tutup kurung, enter. Nah, untuk pengisian total aset lancar tambah aset tetap, caranya sama dengan D13 ditambah D19, lalu enter. Untuk pengisian total liabilitas, caranya sama dengan sum, kurung, dari C23 sampai C24, tutup kurung, lalu enter. Untuk total ekuitas, yaitu sama dengan sum, kurung, dari C29 sampai C31, tutup kurung, lalu enter. Nah, untuk total liabilitas ditambah ekuitas, yaitu sama dengan D26 ditambah D32, lalu enter. Nah,
Jadi deh laporannya Raca. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.